Oke teman-teman semua, selamat pagi dan apa kabar semuanya. Di pagi hari yang alhamdulillah nih cuacanya agak sejuk ya. Di hari ini hari Rabu 24 September 2025. Saya nggak punya pengukur suhu ya. Ya. Tapi ini sepertinya cukup sejuk lah untuk ukuran kota Jakarta ya, yang ada di pesisir. Ini udah sejuk sih ukurannya. Apalagi memang Jakarta Selatan ini posisinya sangat jauh dari dari pesisir gitu. Yang dekat banget dengan pesisir itu Jakarta Utara sama Jakarta Pusat ya, yang mungkin cuacanya bisa lebih panas dari Jakarta Selatan. Coba kalau Jakarta tiap hari cuacanya begini ya, adem rasanya, jadi nggak panas gitu loh, nggak terlalu panas dan membuat orang-orang Jakarta itu jadi senang gitu loh, senang berjalan kaki gitu. Orang-orang di Jakarta ini kan pada males jalan kaki itu kan gara-gara satu, Jakarta panas ya kan. Keluhannya katanya Jakarta panas ya kan. Kalau panas keringetan ya kan, sampai ke tempat kerja atau sampai ke sekolah kan pada gak ganteng, gak cantik lagi kan, katanya gitu ya. Terus orang Jakarta pada malas jalan kaki itu kan karena infrastruktur untuk pejalan kakinya agak kurang bagus kan. Ya mau dibagusin bagaimana infrastruktur pejalan kakinya, kalau nggak digunain dengan benar percuma juga. Sekarang lihat aja infrastruktur bagus-bagus buat pejalan kaki, tau-taunya disusupin sama motor karena nggak sabaran dengan macet. Kalau nggak itu dipakai buat pedagang kaki 5 gitu. Ya gimana orang mau bisa jualan dengan, ya gimana orang mau jalan kaki dengan tenang gitu loh kalau lapak aja dimalingin orang gitu. Itu pendapat saya ya. Kenapa orang di Jakarta ini, welcome back ya, ini sekedar ya sih, ini aku sih jujur cuma sekedar POV aja sih, point of view aja, kenapa kok banyak banget orang-orang di Jakarta ini yang males gitu loh untuk berjalan kaki gitu loh. Padahal kan jalan kaki itu kan sehat ya. Cuman ini adalah aktivitas yang cukup jarang dilakukan oleh mayoritas orang yang berada di Jakarta gitu loh. Karena memang satu, kendalanya mungkin karena cuacanya dirasa panas itu ya. Dan yang kedua masalah infrastruktur pejalan kaki. Dan yang ketiga ada kekhawatiran nanti ada kekhawatiran sama orang-orang yang iseng gitu. Kadang-kadang orang iseng, barang kita jadi raib kan. Nah itu karena keisengan orang tuh. Ya, keisengan orang, begitu ketangkap digebukin rame-rame, kalau nggak digebukin rame-rame dijeblosin ke penjara. Iya. Nah, itu sih. Ya berharap Jakarta cuacanya bisa begini terus tiap hari, tiap waktu ya. Amin, amin. Makanya jaga Jakarta, nggak cuma jaga Jakarta dari anarkisme aja. Tapi juga jaga kebersihan Jakarta supaya udaranya nggak berpolusi, ya kan? Jaga Jakarta, sungainya jangan dipolusiin, jangan dicemarin, biar Jakarta nggak kebanjir. Ini maaf ya, saya harus cut short
jalan saya karena kebetulan ada gawat darurat saya ini yang nggak bisa didelegasiin ke yang lain ya. Jadi maaf saya cut short ya ininya jalannya. Jadi itu teman-teman, makanya kalau jaga Jakarta itu bukan hanya sekedar menjaga Jakarta dari anarkisme, dari brutalisme gitu, tapi jaga Jakarta juga dari udara yang berpolusi. Gimana caranya? Ya kurang-kurang ya aturlah penggunaan kendaraan bermotor di Jakarta ini, ya kan? Makanya saya salut banget dengan pemerintah DKI Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pak Pramono Anung sebagai gubernur ya, yang mewajibkan aparat negara Pemprov Jakarta itu setiap Rabu berkendara dengan transportasi umum. Ini adalah satu hal yang sangat appreciable banget sih ya, satu hal yang sangat appreciable atau apresiatif banget ya, karena ini juga salah satu ikhtiar untuk mengurangi polusi udara di Jakarta. Ini patut saya apresiasi sih di sini ya, karena kalau bukan kita yang berbuat terus siapa gitu loh. Kalau bukan kita yang berusaha, berikhtiar untuk mengurangi polusi udara di Jakarta, terus siapa gitu loh. Pikir aja sampai ke situ. Kan nggak ada salahnya toh. Saya punya cita-cita saya punya harapan Jakarta udaranya kayak gini terus setiap hari. Sejuk, adem, nggak panas, nggak lembab ya. Nggak terlalu dingin juga ini walaupun rasanya mungkin bagi sebagian dari Anda dingin gitu ya, tapi kalau saya agak pas sih dinginnya, nggak terlalu dingin ya nggak terlalu dingin. Ini juga berharap udara Jakarta kayak gini terus, kan enak rasanya, orang mau jalan kaki juga tenang gitu loh. Sekalipun Jakarta ini memang kembali lagi adalah kota pesisir, coastal city gitu loh. Ya kalau di coastal sih, ya kalau di sisi utaranya Jakarta mungkin ya gak apa-apa. Gak apa-apa kalau cuacanya begini, malah enak untuk kita aktivitas gitu. Jadi gak terlalu gerah ya kan. Begitu teman-teman. Nah, tidak ada salahnya saya berharap seperti itu. Dan semoga saja kalau bukan kita yang menggerakkan diri kita untuk menjaga Jakarta supaya tidak berpolusi, menjaga Jakarta supaya nggak banjir, menjaga Jakarta supaya nggak tenggelam, ya lalu siapa? Itu ya. Sementara mungkin ini dulu ya yang bisa saya share. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi tentang Jakarta ya, insya Allah. Menjelang 5 abad Jakarta menuju kota global yang berbudaya ya. Tapi sebelum saya akhiri ya, jujur sebenarnya ketika kemarin ada wacana Depok mau gabung dengan Jakarta, malah saya bilang gini, saya setuju. Karena sebenarnya secara kultural Depok itu lebih dekat sama Betawi ketimbang Sunda ya. Dan banyak warga Jakarta, orang ber-KTP Jakarta ya, KTP-nya dia KTP Jakarta, tapi banyak yang tinggal di Depok gitu loh. Tinggal di Depok, KTP-nya KTP Jakarta, NIK-nya NIK Jakarta, tapi tinggalnya di Depok. Banyak yang seperti itu. Atau kebalikannya, orang tinggal di Depok, KTP Depok, NIK Depok, tapi kerjanya di Jakarta gitu. Jadi kalau saya bilang sih, saya lebih setuju ya kalau wilayah-wilayah yang menggunakan dial telepon 021 sama kayak Jakarta,
terus pelatnya pelat B sama kayak Jakarta, itu digabungin aja dengan Jakarta. Entah namanya mau Jakarta Raya kayak, atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau DKJ gitu ya. Itu malah bagus. Nah berarti yang terdampak apa? Nggak cuma Depok aja, Bekasi Kota, Bekasi Kabupaten, Tangerang Kota, Tangerang Selatan, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, itu nanti bakal menjadi bagian dari Jakarta. Itu pisah dari Provinsi Jabar dan Banten. Ya hitung-hitung sisi positifnya, beban Banten sama Jawa Barat nggak begitu berat lagi. Tapi sisi negatifnya, Banten sama Jawa Barat kehilangan daerah yang menyumbang PAD-nya. Gitu. Sekali gitu. Ya, tapi ini masih bisa diubek-ubek lagi, dihabek-habek lagi lah intinya gitu. Terima kasih teman-teman. Nanti kita kapan-kapan ngobrol lagi karena saya mau buang air besar.